Bayi laki-laki ditemukan berada di depan pintu rumah. Traffic light Simpang 4 Soekarno-Hatta, Kota Pasuruan rusak terkena kegiatan proyek perbaikan jalan. Eksekusi rumah dan bangunan di Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 7 Bangil berlangsung tanpa perlawanan. Assalamualaikum pemirsa, selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dari Pasuruan dan sekitarnya telah dipersiapkan tim redaksi. Bersama saya, Ardiana Putri, inilah Pasuruan Sepekan selengkapnya. Satres Narkoba Polres Pasuruan mengamankan 5 pria yang memiliki 2050 butir pil logo Y. Mereka seringkali mengedarkan pil di kawasan Gunung Gangsir, Kecamatan Beji. Satres Narkoba Polres Pasuruan mengamankan 5 pria yang memiliki 2050 butir pil logo Y. Mereka seringkali mengedarkan pil di kawasan Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Diketahui pelaku bernama Muhammad Syaifuddin, Muhammad Emil Amrullah, Muhammad Sumar, dan ketiganya warga Sidoarjo, lalu Ahmad, warga Dusun Kepuh, Desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji. Mereka ditangkap di depan pabrik kayu, tepatnya di Desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, lantaran mengedarkan pil logo Y sebanyak 2050 butir. Warga Gunung Gangsir pun resah dan melaporkan kelimanya ke Polres Pasuruan. Berkat informasi tersebut, polisi berhasil menangkap para pelaku yang hendak bertransaksi pada Rabu tanggal 10 Oktober lalu sekitar pukul 7 pagi. Di tangan 4 pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti 1.530 butir pil logo Y. Muhammad Syaifuddin mengaku pil yang ia bawa akan dijual pada pelanggannya dengan harga Rp25.000 per paket. Satu paketnya berisi 10 butir logo Y. Dari hasil penangkapan 4 pelaku, diketahui ada satu pelaku yang sempat buron. Ia bernama Fathur Rizal Pratama, warga Desa Kedung Ringin, Kecamatan Beji. Pelaku berhasil ditangkap saat ngopi di warung kopi Desa Gunung Gangsir pada Sabtu 20 Oktober lalu sekitar pukul 10:30 malam. Kini 5 pelaku tersebut mendekam di balik jeruji besi Polres Pasuruan. Mereka dijerat dengan pasal 197 subsider pasal 196 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Itu berkembang. Dari 4 tersangka itu kita mendapat kurang lebih 1.530 butir. Dari 4 tersangka tersebut kita kembangkan ada satu yang masih DPO. Sehingga dengan dibantu informasi dari masyarakat, salah satu DPO yang sudah kita tetapkan pada tanggal 10 tersebut berhasil kita tangkap pada tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 22.30 WIB TKP di warung kopi Desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji. Asal 10 butir dengan harga Rp25.000. Ya, ini agak meningkat harganya. Dulu 10 butir itu kalau nggak salah 15-20. Karena mungkin upaya kita sudah kencang, dibantu sama masyarakat, dibantu kelompok-kelompok di tengah-tengah masyarakat untuk berperang dengan narkoba ini, sehingga agak susah mendapatkan barang narkoba ini. Yang disasar tadi sudah saya sampaikan, ini anak-anak muda, dan ini perlu kepedulian di tengah masyarakat. Dari Pasuruan, tim liputan melaporkan. Bayi laki-laki ditemukan berada di depan pintu rumah seorang warga di Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Belum diketahui motif dugaan pembuangan bayi oleh orang tuanya itu. Bayi laki-laki ditemukan berada di depan pintu rumah seorang warga di Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Belum diketahui motif dugaan pembuangan bayi oleh orang tuanya itu. Bayi diperkirakan berusia sebulan, dijumpai menangis, kenakan pakaian lengkap dan dibalut kain jari sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Tepat di depan pintu rumah di Dusun Sumber Suko, RT 1 RW 5 Desa Kertosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, hari Senin dini hari. Karuan saja, temuan itu membuat warga geger. Beberapa warga sekitar pun mendatangi Nur Hadi yang kala itu tengah menggendong si bayi. Dengan persetujuan perangkat desa dan warga lain, bayi nahas itu kemudian dibawa ke Puskesmas Purwosari.
Sementara, perangkat desa juga melaporkan kejadian ini ke petugas Polsek Purwosari. Dari pemeriksaan tim medis, bayi dalam kondisi terbilang sehat, memiliki berat sekitar 3 kg dan panjang diperkirakan 47 cm. Bayi laki-laki itu kini masih berada di Puskesmas Purwosari di bawah pengawasan pihak kepolisian. Nah itu, langsung saya panggil warga, setelah itu panggil aparat desa, lalu ke kantor polisi. Sempat kaget ya? Sempat kaget, Pak. Dari Purwosari, tim liputan melaporkan. Eksekusi rumah dan bangunan di Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 7 Kelurahan Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan berlangsung tanpa perlawanan. Namun, pihak tergugat tetap tidak rela rumahnya dieksekusi. Eksekusi rumah dan bangunan di Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 7 Kelurahan Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan berlangsung tanpa perlawanan. Namun pihak tergugat tetap tidak rela rumahnya dieksekusi. Pemilik rumah, Haryono, mengaku pasrah. Rumah yang ia tinggali dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Bangil. Ia bersama keluarganya pun membantu mengeluarkan barang-barang dari dalam rumah. Rumah tersebut merupakan warisan dari ayah Haryono yang telah meninggal dunia. Surat-surat kepemilikan juga atas nama ayahnya. Namun, mereka kalah dalam sidang oleh pihak penggugat yang tak lain adalah saudara angkatnya. Eksekusi yang dilakukan pada hari ini merupakan perkara yang telah diputuskan sejak 10 tahun lalu. Selama ini tergugat enggan menyerahkan rumahnya kepada penggugat, sehingga Pengadilan Negeri Bangil melakukan upaya paksa pada hari ini. Untuk luas bangunan Setelah melakukan ini sendiri serangkaian berapa, langkah hukum, PN Bangil memastikan melakukan upaya pengosongan pada hari ini. Untuk luas bangunan ini sendiri berapa, Pak? Ini 140-an yang ini. Intinya jangan rela apa tidak, Pak? Itu apa dikosongkan rumahnya ini, Pak? Saya itu yang dikasih amanat di Mas, piye Mas rela Mas. Jadi nggak rela. Yang jelas saya tidak akan rela. Tapi mohon maaf, manusianya terbatas. Hanya Allah yang tahu. Ya, amanat itu berat artinya. Saya rela berkorban demi amanat. Saya sering. Dari Bangil, tim liputan melaporkan. Traffic light Simpang 4 Soekarno-Hatta, Kota Pasuruan rusak terkena kegiatan proyek perbaikan jalan. Akibatnya, arus lalu lintas di jalur utama Surabaya-Banyuwangi itu semrawut dan berbahaya. Traffic light Simpang 4 Soekarno-Hatta, Kota Pasuruan rusak terkena kegiatan proyek perbaikan jalan. Akibatnya, arus lalu lintas di jalur utama Surabaya-Banyuwangi itu semrawut dan berbahaya. Menurut informasi, TL sudah tidak berfungsi sejak seminggu terakhir. Penyebabnya karena salah satu kabel putus saat Beko tengah melakukan pengerukan untuk perbaikan termasuk Jalan Hasanuddin Kota Pasuruan itu. Selama TL mati, lalu lintas semrawut. Beruntung ada pihak kepolisian yang membantu melancarkan arus lalu lintas. Perbaikan TL sempat diupayakan oleh pihak pelaksana proyek, namun hasilnya lampu yang menyala hanya warna merah, sementara 2 lampu lainnya tetap tidak berfungsi. Dari sejumlah sumber diketahui, pelaksana proyek, Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dan Satlantas Polres Pasuruan Kota sebelumnya sudah pernah melakukan koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan ini di jalur utama Surabaya-Banyuwangi itu. Kesepakatannya, di Sub Kota Pasuruan akan mengupayakan teknisi untuk melakukan pembenaran traffic light. Sedangkan biaya teknisi TL sepenuhnya akan ditanggung oleh pelaksana proyek perbaikan jalan. Namun demikian, sampai saat ini pihak di Sub Kota Pasuruan belum juga mengirimkan teknisinya untuk memperbaiki TL ini. Taruhan saja, kondisi itu membuat arus lalu lintas di Simpang 4 Soekarno-Hatta atau lebih dikenal dengan perempatan Gedung Wolu itu semrawut hingga terbilang membahayakan pengguna jalan. Ini matinya sudah berapa lama, Pak? Ini matinya kurang lebih ya 1 mingguan. Itu kenapa? Ya, ada proyek perbaikan jalan, terus begonya itu mungkin nyangkut dari kabelnya itu. Bisa. Upaya perbaikan sudah dilakukan, Pak? Ya, kan? Perbaikan belum. Terus panggil tukang, nggak tahu ya gini ini terus. Dari Pasuruan, tim liputan melaporkan. Satuan Polisi Pamong Praja bersih-bersih baliho dan spanduk di Jalan Protokol Kota Pasuruan. Spanduk dan baliho yang dicopot hasil koordinasi dengan Badan Pelayanan Perizinan. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP bersih-bersih baliho dan spanduk di Jalan Protokol Kota Pasuruan. Spanduk dan baliho yang dicopot hasil koordinasi dengan Badan Pelayanan Perizinan Kota Pasuruan.
Nur Fadoli, Kabid Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kota Pasuruan mengatakan, baliho dan spanduk dibersihkan karena tidak mengantongi izin dan habis masa berlaku. Bukan hanya itu, poster-poster yang pemasangannya menyalahi aturan juga dicopot. Harusnya, banner, baliho, spanduk maupun poster ditempatkan sesuai dengan perizinannya. Dikatakan kemudian, Satpol PP selalu melakukan koordinasi dengan Badan Pelayanan Perizinan sebelum melakukan pembersihan iklan liar. Hal itu supaya pencopotan yang dilakukan juga sesuai dengan aturan yang ada. Seperti saat ini, pembersihan dilakukan mulai dari perempatan Gajah Mada, lalu berlanjut ke daerah Panglima Sudirman hingga ke seluruh wilayah di Kota Pasuruan. Seluruh Kota Pasuruan kita melihat meskipun reklaman tersebut ada izinnya, kalau melanggar kita turunkan. Nah, tentunya sudah ada izinnya, sudah ada stiker, tapi posisi di paku, nah itu tidak boleh kita turunkan. Nah, tentunya Indomaret bahkan ini kita klarifikasi di perizinan bahwa memang benar-benar tidak ada izinnya, kita turunkan. Di pelanggaran seperti apa aja, Pak? Ya tentunya ditempatkan sesuai dengan yang dianukan di perizinan. Kalau memang itu ditaruh di listrik, melintang, terus dipaku di pohon, itu kita turunkan semua. Dari Pasuruan, tim liputan melaporkan. Selama 2 bulan terakhir, warga Jalan Erlangga Kota Pasuruan mengeluhkan pengerjaan proyek peningkatan jalan. Proyek ini membuat usaha warga mati suri. Selama 2 bulan terakhir, warga Jalan Erlangga Kota Pasuruan mengeluhkan pengerjaan proyek peningkatan jalan. Proyek ini membuat usaha warga mati suri. Salah seorang pedagang kelontong, Liani, mengaku proyek peningkatan jalan di Erlangga ini membuat usahanya sepi, karena pelanggan beralih ke toko yang aksesnya lebih baik. Tak hanya keluhan usaha yang semakin sepi, warga juga mengeluhkan debu yang bertebaran. Pelaksana proyek tidak pernah memperhatikan dampak dari pengerjaan yang mereka lakukan. Warga sampai menutup ventilasi rumah untuk menghindari debu yang masuk ke dalam rumah, khususnya untuk warga yang memiliki anak kecil. Warga berharap pengerjaan jalan di Erlangga cepat selesai dengan hasil yang memuaskan, karena kerugian yang diderita warga selama beberapa bulan terakhir juga tidak sedikit. Sementara warga juga tidak mendapatkan kompensasi sama sekali dari pelaksana proyek. Keluarnya ya ini, rumah ini gak nyaman, bentuk. Terus harapannya ke depan sendiri untuk proyek sendiri ini gimana? Ya harus cepat-cepat selesai, tapi ya itu loh, harapannya yang baik, yang bagus. Dari Pasuruan, tim liputan melaporkan. Beralih ke Probolinggo. Suasana tangis haru mewarnai kedatangan jenazah salah satu ABK Cahaya Bahari Jaya saat tiba di dermaga Tanjung Tembaga Mayangan, Kota Probolinggo, Kamis 25 Oktober 2018 sore. Ratusan warga menyambut dengan lantunan kalimat tauhid. Suasana tangis haru mewarnai kedatangan jenazah salah satu ABK Cahaya Bahari Jaya saat tiba di dermaga Tanjung Tembaga Mayangan, Kota Probolinggo. Ratusan warga menyambut dengan lantunan kalimat tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus berkumandang dari bibir para nelayan, ibu-ibu dan warga lainnya ketika melihat kapal pembawa jenazah muncul dari kejauhan. Mereka adalah kerabat dan tetangga korban. Begitu jenazah tiba di dermaga, lantunan kalimat tauhid itu semakin nyaring dengan disertai isak tangis. Bahkan, salah satu kerabat korban histeris dan nyaris pingsan begitu tahu korban sudah menjadi mayat. Sementara 2 jenazah lainnya yang masih berada di Rumah Sakit Umum Daerah Pamekasan sudah diketahui identitasnya. Keduanya adalah Iwan Sugianto, warga Jalan Ikan Tongkol, Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo, dan Abu Yazid Bustomi, warga Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Jadi pencarian ini tetap akan kita lakukan bersama dengan Basarnas dan aparatnya terkait, ya, karena
yang masih belum diketemukan kan 4 orang maaf. Dari 8 orang kan hanya baru 4 orang yang diketemukan. 4 orang yang lain masih belum diketemukan. Jadi kita tetap optimis ya dan bekerja terus untuk melakukan pencarian. Terus untuk yang menemukan ini dari kapal mana, Pak? Ketua Himpunan Seluruh Nelayan Indonesia Cabang Probolinggo mengaku bersyukur sudah ada 4 ABK Cahaya Bahari Jaya yang ditemukan. Karena itu, pihaknya bersama tim SAR gabungan akan terus melakukan pencarian terhadap 4 nelayan yang belum ditemukan. Jenazah Iwan Sugianto dan Abu Yazid Bustomi saat ini telah diberangkatkan dari Pelabuhan Pamekasan. Kedua jenazah itu diberangkatkan dengan menggunakan kapal laut. Diperkirakan jasad keduanya akan tiba di kota Probolinggo pada malam nanti. 2 korban kapal tenggelam, yakni Iwan Sugianto 29 tahun dan Abu Yazid Bustomi 19 tahun, dimakamkan pada Kamis 25 Oktober 2018 malam. Ratusan warga mengiringi pemakaman kedua korban di tempat pemakaman umum setempat. 2 korban kapal tenggelam, yakni Iwan Sugianto 29 tahun dan Abu Yazid Bustomi 19 tahun, dimakamkan pada Kamis 25 Oktober 2018 malam. Ratusan warga mengiringi pemakaman kedua korban di tempat pemakaman umum setempat. Sekitar pukul 21 Indonesia Barat, kedua jenazah tiba di rumah duka dengan menggunakan ambulans milik RSUD Pamekasan. Kalimat tauhid dan syahadat mengiringi kedatangan ABK KM Cahaya Bahari Jaya itu. Keluarga dan warga langsung mensolati jenazah nelayan itu dengan diimami oleh Habib Hadi Zainal Abidin. Usai disolati, kedua jenazah dimakamkan di TPU setempat dengan liang kubur berbeda. Kesedihan dan histeria sangat kentara dalam prosesi pemakaman itu. Tak henti-hentinya, kerabat dan warga membacakan tahlil. Prosesi ini berlangsung hingga larut malam. Pihak keluarga dan warga berharap 4 ABK yang belum diketahui nasibnya segera ditemukan. Jika memang sudah meninggal, maka segera dimakamkan dengan layak. Dari total 8 orang ABK yang dinyatakan hilang, kini masih ada 4 yang belum ditemukan. Mereka adalah Nanang, Marwan, Wahyu, dan Samsul Anam. Di mana saat ini, tim SAR masih terus melakukan pencarian pada 4 korban KM Cahaya Bahari Jaya yang belum ditemukan. Dengan begitu, 4 ABK KM Cahaya Bahari Jaya sudah ditemukan 4 orang, yakni Muhammad Rohim, Windy Budianto, Abu Yazid Bustomi, dan Iwan Sugiarto. Ya, jadi harapan saya kepada tim SAR untuk mencari terus karena keluarganya menunggu. Yang 4 orang ini yang masih belum ketemu, mudah-mudahan dalam waktu secepatnya bisa ketemu dan bisa disemayamkan. Terima kasih kepada tim. Tentunya kami dengan adanya yang sudah ketemu ini kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang sudah menemukan jasad mereka di tengah laut. Itu ucapan terima kasih. Mudah-mudahan harapan kami selanjutnya bisa ketemu semua. Terima kasih, Abi. Ya. Dari Probolinggo, tim liputan melaporkan. Kembali ke Pasuruan. Sekitar 1.700 kotak suara akan dilelang KPU Kota Pasuruan. Kotak suara akan diganti dengan kotak suara transparan. Sekitar 1.700 kotak suara akan dilelang KPU Kota Pasuruan. Kotak suara akan diganti dengan kotak suara transparan. Kotak suara yang berbahan aluminium akan diganti dengan kotak suara yang berbahan karton. Kotak suara transparan berbahan kardus yang akan digunakan pada pemilu 2019 mendatang sejatinya tak sepenuhnya transparan. Namun modelnya seperti kaleng kerupuk yang ada kacanya. Di Kota Pasuruan ada sekitar 1.700 kotak suara, baik itu dalam kondisi rusak maupun dalam kondisi bagus. Selain itu, bilik suara yang sudah rusak juga akan dilelang dan diganti dengan yang baru. Proses lelang akan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Sidoarjo. Belum diketahui jadwal lelang kotak dan bilik suara tersebut. Jadi pagi ini kita KPU Kota Pasuruan sedang melaksanakan pembongkaran kotak untuk mengeluarkan hasil dari pilkada kemarin. Nanti dari kotak yang barang-barangnya dikeluarkan sama kotak-kotak yang lama, nanti semuanya akan dilakukan proses lelang. Tapi yang melakukan lelang adalah KPKNL yang ada di Sidoarjo, khususnya di sana. Ada berapa total kotak?
Total kotak di angka 1.700-an. Dari Pasuruan, Tim Liputan melaporkan. KPU Kabupaten Pasuruan akan melelang puluhan ribu kotak suara aluminium. Pelelangan ini dilakukan setelah adanya aturan dari KPU RI. KPU Kabupaten Pasuruan akan melelang puluhan ribu kotak suara aluminium. Pelelangan ini dilakukan setelah adanya aturan dari KPU RI. Komisioner KPU Kabupaten Pasuruan Winarjo Sujoko mengatakan, KPU RI telah menyurati KPU Kabupaten Pasuruan terkait penghapusan dan penjualan perlengkapan kotak suara berbahan aluminium yang dikeluarkan pada April lalu. Untuk mengganti kotak suara aluminium tersebut, akan ada kotak suara transparan yang dimaksud yakni berbahan dasar karton. Tempat suara inilah yang akan digunakan saat pemilu 2019 mendatang. Sementara itu saat ini KPU Kabupaten Pasuruan masih belum mengetahui jadwal lelang kotak suara. Namun rencananya pada hari Kamis esok, Winarjo akan ke Jakarta untuk mengambil surat persetujuan lelang. Untuk kotak suara sesuai dengan surat dari KPU RI nomor 449 bulan April tahun 2018 perihal bahwa penghapusan dan penjualan perlengkapan pemilu berupa kotak suara yang berbahan aluminium, maka secara otomatis KPU Kabupaten Pasuruan akan menjual melelang seluruh kotak suara yang ada di Kabupaten Pasuruan ini. Bahwa nanti kotak suara adalah kotak suara yang transparan, ya. Secara otomatis maka sekarang kotak suara yang ada saat ini yang berupa aluminium itu semuanya pasti akan dijual di lelang. Maka karena ini perintah undang-undang, maka kemudian turun surat dari KPU RI dan akan kita tindak lanjuti. Jumlahnya berapa itu, Pak? Jumlahnya untuk kotak suara jumlah 15.540, itu kemarin pada tahun 2017 sudah kita stock of name, itu sekitar yang baik itu 12.950 dan yang rusak 2.590. Tapi meskipun baik dan rusak, karena ini perintah undang-undang, semuanya yang berbahan aluminium akan kita lelang. Belangko KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Sdukcapil Kota Pasuruan aman. Ada sekitar 700 belangko masih tersedia di Kota Pasuruan. Belangko KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Sdukcapil Kota Pasuruan aman. Ada sekitar 700 belangko masih tersedia di Kota Pasuruan. Kepala Bidang Pelayanan Kependudukan Kota Pasuruan Arfat Kusairi menyebutkan, di Sdukcapil tak ada masalah dengan belangko KTPL. Di Sdukcapil selalu berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, jika persediaan belangko KTPL mulai menipis. Belangko KTPL ini tidak dikirimkan, melainkan diambil di pusat. Pengambilan belangko akan disesuaikan dengan banyaknya penduduk, jumlah belangko yang sudah digunakan, serta ketersediaan belangko di pusat. Kalau kita ada kehabisan belangko, artinya jangan sampai kehabisan dulu. Misalnya tinggal 50 atau 100, kita minta permohonan ke sana, ke pusat. Ya. Jadi kan pusat ketahuan, nah kalau belangko kita misalnya dikasih 2.000, sudah tercetak berapa, ya sudah tercetak berapa kan ketahuan. Kita nggak bisa bohongi sana. Dalam sehari, di Sdukcapil harus menyediakan 75 sampai 150 belangko. Dalam sekali ambil belangko, di Sdukcapil bisa mengambil hingga 4.000 belangko. Sebagaimana diketahui, di Sdukcapil Kota Pasuruan pastikan akan berupaya menjaring warga tak punya KTPL. Salah satunya dengan menggandeng RT RW untuk mendata warga pindahan atau sakit dan belum melakukan perekaman KTPL. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Spendukcapil Kabupaten Pasuruan kekurangan belangko KTP elektronik. Jumlah belangko yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri tak sesuai permintaan. Di Spendukcapil Kabupaten Pasuruan miskin belangko EKTP. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan kekurangan belangko KTP elektronik. Jumlah belangko yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri tak sesuai dengan permintaan. Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Ilyas menuturkan, kebutuhan belangko EKTP di Kabupaten Pasuruan tak berimbang dengan pasokan yang diberikan oleh pusat. Hal itu dibenarkan juga oleh Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Sulis Ekowati. Menurut pengakuan Sulis, di Spendukcapil Kabupaten Pasuruan paling banyak menerima sekitar 8.000 belangko dari 50.000 belangko yang diminta.
Untuk menyiasati kekurangan belangko, Dispenduk Capil menyediakan surat keterangan atau suket bagi warga yang tak memiliki EKTP. Terkait dengan belangko KTP elektronik yang di Kabupaten Pasuruan, memang sebenarnya kami butuh banyak, tapi karena keterbatasan dari pemerintah pusat yang memberikan KTP elektronik untuk Kabupaten Pasuruan. Nah, kita pun juga tidak tahu di pusat itu bagaimana. Kita setiap kekurangan belangko kita mengajukan surat untuk meminta belangko di Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil. Harapan kami apa yang kami ajukan surat di Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil itu bisa terpenuhi permohonan kami untuk kaitan dengan belangko KTP elektronik. Saat ini, Dispenduk Capil masih melakukan pencetakan EKTP bagi warga yang memiliki suket sejak tahun 2016 hingga 2017. Meski begitu, Dispenduk Capil masih terus melakukan perekaman data bagi warga yang mengurus EKTP. Perekaman dilakukan di 24 kecamatan wilayah Kabupaten Pasuruan. Dari Pasuruan, Tim Liputan melaporkan. Hampir 1.000 peserta ikuti rangkaian upacara Hari Santri Nasional HSN Senin 22 Oktober 2018. Upacara ini digelar di lapangan Yon Sipur, Gadingrejo, Kota Pasuruan. Hampir 1.000 peserta ikuti rangkaian upacara Hari Santri Nasional HSN pada hari ini. Upacara ini digelar di lapangan Yon Sipur, Gadingrejo, Kota Pasuruan. Rarto Teno Prasetyo, PLT Wali Kota Pasuruan mengungkapkan, penetapan Hari Santri diharapkan mampu mempertebal rasa cinta tanah air, memperkuat semangat kebangsaan. Upacara ini diikuti ribuan peserta mulai dari siswa-siswi MTS, Madrasah Alia, santri pondok pesantren, beberapa perwakilan organisasi Islam di Kota Pasuruan, Kementerian Agama dan jajaran aparatur sipil negara di Kota Pasuruan. Peserta laki-laki menggunakan baju koko berwarna putih dengan memakai kopiah dan sarung, sementara untuk peserta perempuan mengenakan baju putih dengan bawahan rok. Diketahui upacara HSN tahun 2018 merupakan tahun ketiga dilaksanakan di Kota Pasuruan sejak ditetapkan pada tahun 2015 lalu. Target dan sasaran tetap sama, yakni santri dan siswa-siswi madrasah. Di kesempatan yang sama, Teno juga memberikan hadiah kepada pemenang lomba yang digelar pada peringatan Hari Santri Nasional Kota Pasuruan. Bukan hanya itu, ia juga memberikan santunan kepada anak yatim piatu di Kota Pasuruan. Dan saya berharap dengan adanya Hari Santri ini, kita saling bersinergi, bangsa bisa berjalan beriringan menjadi sebuah kesatuan negara Republik Indonesia. Tanpa terkait sesuatu apapun, karena tidak ada sama kiai yang memerangi bangsanya sendiri. Dari Pasuruan, Tim Liputan melaporkan. Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf pimpin apel Hari Santri Nasional di Alun-Alun Bangil, Kabupaten Pasuruan, Senin 22 Oktober 2018. Ia berpesan supaya santri dapat meneruskan resolusi jihad melawan kemiskinan. Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf memimpin apel Hari Santri Nasional HSN di Alun-Alun Bangil, Kabupaten Pasuruan. Ia berpesan supaya santri dapat meneruskan resolusi jihad melawan kemiskinan. Sebanyak 1.500 santri dari pondok pesantren di seluruh Kabupaten Pasuruan terlihat antusias dan khidmat mengikuti upacara Hari Santri. Mengambil tema bersama santri damailah negeri, sejumlah pejabat juga ikut dalam apel di alun-alun bersama dengan sejumlah kiai sepuh. Semua peserta apel tampak kompak mengenakan busana muslim untuk perempuan dan sarung beserta kopiah untuk peserta laki-laki. Di hadapan para santri, Irsyad Yusuf berpesan agar meneruskan resolusi jihad 22 Oktober 1945 untuk melawan kemiskinan. Gus Irsyad juga berterima kasih kepada DPR RI atas disahkannya RUU Pesantren Inisiatif DPR. Ini sebagai sebuah titik terang bahwa kedepannya pondok pesantren memiliki payung hukum. Setelah berdoa, Gus Irsyad berfoto bersama para santri yang mengikuti kegiatan apel Hari Santri Nasional 2018. Mari kita menghormati hari yang mulia ini, di mana pada tahun 1945 santri telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Keluarkan resolusi jihad yang isinya membela tanah air adalah. Dari Pasuruan, Tim Liputan melaporkan. Informasi tadi menjadi akhir dari Pasuruan sepekan hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, Ardiana Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.